Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C. Di sini saya akan mempraktekkan hands-on mengenai kuis di minggu kelima ya. Jadi sebenarnya saya sudah membuat beberapa poin ya dari soal kuis ini. Nah, ini udah saya buat beberapa poinnya. Jadi di sini kita akan membuat topologi ya, topologi seperti pada gambar ini ya. Ada jaringan, lalu server, switch dan juga router. Nah, nanti kita akan setup konfigurasi ya, basic konfigurasi pada beberapa perangkat ini. Lalu nanti kita juga akan uji konektivitasnya. Lalu kita juga akan melakukan beberapa instalasi, lalu verifikasi. Nah, yang terakhir kita akan membuat script gitu. Jadi ini poin-poin atau poin objektifnya udah saya catat biar nanti saat kita mempraktikkan kuisnya itu mudah ya. Jadi di sini kita akan nyusun topologi dulu ya. Jadi di sini kita pertama-tama akan menambahkan eh ya akan menambahkan jaringan dengan tipenya itu NAT ya. Kenapa sih harus NAT gitu? Karena NAT ini agar nanti pas simulasi ini dia nih ada jaringannya, apa ya? Jaringan lokal lah yang ada di dalam sini, dalam simulasi ini. Kita save. Selanjutnya kita pilih server ya, docker.io. Nah, di sini perlu diperhatikan kita perlu memilih image yaitu Ubuntu ya. Ubuntu. Nah, di sini Ethernetnya itu 3. Oke, kenapa 3? Karena itu nanti kalau 2 dia kalau 2 ya. Nih 2. Coba nih kita turunin 2. Nih, sini kan 1 nih. Dia ada ETH1. Oke, terhubung. Lalu selanjutnya kita pasang ke switch ya. Oke, switch. Nah, di sini switch sendiri image-nya ini kita pilih versi yang terbaru yaitu 2019. Kita save. Nah, ini baru nih kalau kita pasangkan ke switch dari server ke switch. Nah, nanti di interface Dockernya malah nggak ada interface yang tersedia lagi. Karena Ethernet 0 ini untuk manajemen si servernya. Ethernet 1 ini terkoneksi ke jaringan. Yang berarti kita harus naikin jumlah Ethernetnya menjadi 3 gitu. Ini baru kita bisa koneksi ke switch. Yang dimana di switch ini kita pilih interface Ethernet 00. Kita save, selanjutnya kita pilih router yang terakhir ya, router. Nah, di sini router kita nggak perlu pilih image lagi karena cuma satu. Kita langsung save aja. Oke, baru kita hubungkan ke router. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini mengenai topologinya ya. Sekarang kita akan tetapin IP address-nya dan memverifikasi konektivitas jaringannya. Di sini kita dimulai dari server dulu ya. Oke, kita hidupkan terlebih dahulu semuanya. Oke, kita tunggu sampai proses bootingannya ini selesai. Ini sambil cek OBS karena takut facecamnya ngelak-ngelak ya. Oke. Sudah hijau semua, sekarang kita tinggal buka aja. Nah, pertama-tama kita cek ini dulu ya, IPC Docker. Yang sudah pasti dia nggak bakal ada IP sama sekali, apalagi jaringannya. Ping misalnya www Google. Ini kita ping Google ya. .com. Kita coba.
Nah, pasti bakal error ya. Nah, caranya untuk mengatasi error itu kita matiin dulu si server ya. Oke, ini kita exit dulu. Kita edit. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, di sini kita perlu menetapkan IP-nya di ETH pertama. Kan kita bisa lihat nih di sini nih Ethernet 1 ini terhubung ke jaringan, yang berarti kita bisa menggunakan IP DHCP. Yang dimana DHCP ini dia nih otomatis lah dapat IP-nya. Nah, selanjutnya kita perlu juga menetapkan IP yang kedua pada Ethernet 2. Kita pakai static karena nanti kita akan buat topologi ini berada di satu jaringan yang sama gitu. Kita ketik IP-nya bebas ya. 168.1.5. Nah, jangan lupa diakhiri dengan subnet masknya yaitu /24 ya. Oke, save and restart. Nah, di Ethernet 2 kita pilih static. Nah, lalu kita hidupkan lagi. Sebenarnya untuk mendapatkan konektivitas atau sinyal jaringan ya, mengisi Ethernet 1 aja sudah cukup ya. Tapi karena kita ingin terhubung ke beberapa perangkat jaringan seperti switch dan router, kita perlu mengisi IP juga di Ethernet 2. Oke, ini kita tinggal buka. Lalu kita coba ping www.google.com. Oke, nggak RTO ya, berhasil terkonektivitas ke websitenya google.com. Sekarang kita akan menetapkan IP di beberapa perangkat jaringan. Yang pertama kita akan pilih di switch terlebih dahulu ya. Nah, switch sendiri ya. Kalau nggak gini, kita akan setting di router dulu ya. Kalau nggak, karena di switch ini cukup berbeda ya settingannya. Nggak kayak biasanya seperti kita melakukan simulasi di Cisco. Nah, di sini kita buat dulu host name-nya S1. Masuk ini dulu ya, config host name S1. Astaga. Oke. Aduh, salah. R1, sorry. Setelah kita buat hostname ya, kita bikin domain name ya. Uh, ini kita kalau nggak ini dulu. Kita masuk ke show IP interface do show IP interface brief. Oke, di sini kita bisa lihat ada 4 interface yang belum ada IP-nya. Nah, di sini kita fokuskan ke satu interface yaitu Ethernet 00 karena uh, traffic jaringan ini kita kan pakai Ethernet 00 ya. Berarti kita akan konfigurasi di E00 aja. Duh, keyboardnya. E00. Kita masukkan IP address ya. IP addressnya kita usahain sama ya, bukan diusahain lagi, emang diwajibkan sama, berada di satu alamat yang sama gitu. Satu ya, 255 0. Selanjutnya kita buat statusnya itu hidup ya, dengan ketik no shutdown. Nah, apakah jikalau kita ping dari si server ini berhasil? Tentunya enggak ya, karena di switchnya atau jembatan ini belum dipasang ya. Nih, kalau nggak percaya, 6811. Oh, berhasil. Berarti ini kayak ke bypass ya, Seret.
nyampe lah ke router. Oke, kita jangan lupa untuk ganti baterai dulu. Kita ketik WR ya, N alah WR. Kita save konfigurasi yang telah kita buat ya. Jaga-jaga takut nanti mati. Ini baterainya agak ini. Nah, selanjutnya kita akan tetapkan IP di switch. Kita buat config host S1. Nah, di sini konfigurasinya cukup berbeda ya. Kita perlu buat namanya virtualan terlebih dahulu. Di sini saya pilih buat sendiri ya, VLAN, lalu nomornya itu VLAN 100 ya. Di sini misalnya namanya itu server. Kalau nggak kantor deh, kantor. Lalu kita exit. Lalu kita buat nih, kita tampilin dulu nih, do show VLAN brief. Nah, di sini muncul nih VLAN 100 dengan nama kantor. Nah, kita pengen port yang ada di traffic jaringan ini masuk ke VLAN 100. Nah, contohnya di Ethernet 00 sama Ethernet 01. Kita pengen pindahin ke VLAN 100. Biar nanti mereka ini ada di satu jaringan yang sama gitu. Berarti kita perlu kita ke interface dulu. No. Switch port mode access. Oke, lalu switch port access VLAN 100. Pakai spasi enggak ya? VLAN 100 pakai deng. VLAN 100. Lalu kita lihat do show VLAN brief. Nah, udah masuk nih Ethernet 00 ya. Sekarang tinggal Ethernet 01-nya. Interface 01. Lalu selanjutnya sama ya, switch port mode akses, switch port akses VLAN 100. Udah. Selanjutnya kita akan kan seharusnya udah 2 nih, do show VLAN brief. Nah, ini udah ada 2 port yang terhubung ke VLAN 100. Kita pengen VLAN 100 ini ada IP address-nya. Show IP interface brief. Do show IP interface brief. Nah, di sini kan belum ada VLAN 100-nya ya di IP interface-nya. Nah, caranya kita masuk ke interface VLAN 100. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.255 salah. 2.255.255.255.0. No shutdown. Exit. Nah, coba kita cek lagi show IP interface brief. Nah, sekarang ada nih interface dengan VLAN 100 yaitu IP-nya 192.168.1.2.
Sekarang kita tes konektivitasnya. Oke, berhasil lah. Berhasil ke ping. Selanjutnya, kita akan konfigurasi SSH-nya. Oke, konfigurasi SSH. Pertama-tama kita di switch dulu ya. Kita udah buat hostname, sekarang kita buat IP domain name com gitu misalnya. Lalu kita buat username. Lalu kita masukkan username-nya secret. Nah, secret di sini artinya itu password ya. Jadi nanti kalau kita inputkan passwordnya itu udah terkonfigurasi enkripsi gitu. Nah, di sini saya pilih untuk menyamakan saja dengan username-nya biar saya gampang ingat gitu. Sebenarnya nggak dianjurin ya password modelan seperti ini, apalagi di dunia kerja gitu, nggak baik. Oke. Lalu selanjutnya eh, kita buat apa nih? Kita buat tar eh, in IP ya, IP SSH version 2. Oh, kita perlu ini ya, buat RSA key untuk menghidupkan SSH. Oke, nanti kita generate key. Oh ya, crypto key generate RSA. Oke, crypto. Oke, tipe ya, crypto aturan crypto. Nah, kita masukkan 1024 modus. Oke, kita tunggu. Nah, selesai baru kita ini ya, IP SSH version 2. Nah, baru bisa. Sekarang kita pindah ke line VT04 untuk ini ya, menghidupkan apa? Konfigurasi SSH-nya. Login lokal, lalu transport input SSH, lalu kita buat exact timeout 15.0, enable pas. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya seharusnya. Enable passwordnya itu kita samain lagi n. Oke, kita tes di sini di server ya dengan cara SSH ragil. Oke, berhasil lah, berhasil masuk. Nah, di sini perlu beberapa autentikasi dengan input password. Oke, salah ya. Lah, RAGIL. Ay, bentar. Apakah saya salah masukin password? Seharusnya enggak ya. Username secret ragil. Apakah di caps lock kah? Lah, kok salah? Oh, ini caps lock. 15812 password. Coba deh kita ini dulu. WR. Kan kita buat enable password ragil. Lalu kita buat username. Mana tadi? Username
username Ragil secret Ragil. Kenapa salah? Hmm, 12 RAGIL RAGIL. Udah aja password Ragil. Coba kita konfigurasi ulang di sini ya. Login lokal, login apa login sih? Soundport input SSA login lokal. Buat namanya itu username config username Ragil secret Ragil. Udah, lalu kita buat coba baru bisa masuk. Oke, berarti di switch sudah selesai. Salah. Sekarang kita pindah ke router. Sama juga ya. Kita buat hostname udah, IP domain name gil.com. Salah lagi. Gil.com config dulu ya. Sorry. IP domain name gil.com. Aduh, ini WA apa sih? Gil.com. Lalu kita buat username Ragil Gil pas secret Ragil. Oke, udah. Selanjutnya kita buat crypto generate RSA dengan modulus 1024. Oke, selanjutnya kita baru IP SSH version 2. Oke, selanjutnya tadi apa? IP SSH version 2. Kita oke. Masuk ke NVTY 04 login lokal transport input SSH. Lalu selanjutnya exit dulu. Check time out 15.0. Lalu kita buat passwordnya, enable password Ragil. Kita save. Kita tes di sini. 1 ya. Yes. Ragil, apakah masih bisa? Oke, bisa ya. Kita berhasil menggunakan SSH ke switch dan juga router. Sekarang kita akan ini udah. Nah, ini PNV ini sebenarnya opsional ya, karena instalasinya sangat lama, mungkin di skip ya. Kita bisa pakai Python bawaan aja ya, benar. Nah, sini kita instalasi Syslog terlebih dahulu. Nah, sebenarnya saya sudah mencatat konfigurasi instalasi Syslognya ya. Di sini kita apt get update terlebih dahulu.
Ya, kita update dulu servernya. Nah, nanti kita akan ya install syslog ng. Mungkin kita split atau enggak, ya split dulu aja. Kita bisa apt get syslog apt get salah lagi, install min y syslog ng. Astagfirullah. Nah, kita tunggu proses instalasi apa namanya syslognya selesai. Hmm, 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 hmm. 15 menit, 26 menit. Anjir. Oke, kita tunggu karena proses instalasinya ini cukup lama ya. Sambil kita ini ya, kita berikan teks 192.168.1.5/24. Ini si servernya. Lalu kita buat teks di switchnya 192.168.1.2/24. Ini untuk si switchnya kita buat teks lah mana. Oke, 192.168.1.1/24. Lalu alamat networknya ya. Oke, 192.168.1.0/24. Nah, ini alamat jaringannya. Oke, sekarang udah selesai. Sekarang kita cek apakah instalasi syslog ini sudah terinstall dengan baik atau belum. Caranya kita tinggal syslog ng version. Nah, di sini tampillah versi syslog yang sudah kita install. Nah, di sini terdapat deskripsi ya bahwa syslog yang kita install itu versi 3.25. Oke, sekarang kita lanjut ke beberapa konfigurasi untuk syslognya. Nah, di sini saya akan menggunakan ini ya, putih. Kita akan remote si servernya. Oke, jadi di sini kita akan membuat directory untuk untuk file yang menyimpan log dari perangkat jaringan ini. Oke, kita copy. Nah, dia akan membuat directory ya, membuat directory di di path var log
remote ya. Nama direktorinya berarti remote ya. Selanjutnya kita akan buat apa nih? Mengubah konfigurasi syslog ng. Nah, di sini kita akan memberikan kode tambahan ya di config syslognya agar dia bisa menerima ini ya, sumber apa namanya? Sumber koneksi dari IP manapun. Oke. Option. Nah, ini ya. Kita copy, kita paste. Lalu kita save ya. Kita save. Selanjutnya kita akan run syslognya. Kita akan jalankan syslognya. Salah lagi. Syslog. Nah, udah tuh. Udah apa namanya? Udah berhasil kita jalankan. Nah, cara kita tahu apakah syslognya ini jalan atau tidak, kita bisa memberikan perintah ss minlan dengan apa nih? Apa sih namanya nih? Emoji apa? Simbol pipe grab yaitu 514 ya. Nah, ini berarti kita sudah berhasil menjalankan syslognya. Nah, jadi di sini sebenarnya format ini ada artinya ya. Pas itu saat tugas uncon ini yaitu status socket UDP-nya yang berarti tidak ada connection. Lalu 02 ini yaitu buffernya, lalu ini 000 ini berarti dia mengindikasi bahwa dia bisa menerima koneksi dari IP manapun. Nah, ini bintang di sini berarti dia bisa menerima koneksi dari port manapun gitu. Selanjutnya setelah kita konfigurasi syslognya selesai, kita perlu konfigurasi di perangkat jaringan ini agar nanti perubahan-perubahan konfigurasi yang ada di perangkat ini akan tersimpan atau terbaca di server. Oke, begitu. Nah, cara konfigurasinya kita masuk ke config terminal tentunya, lalu kita buat service timestamps log, lalu datetime. Nah, selanjutnya kita logging origin ID hostname, logging lalu host. Nah, di sini kita perlu memasukkan apa namanya? IP si servernya. Di sini kita bisa lihat ya IP servernya itu yaitu 15 ya, 15. IP-nya aja, nggak perlu pakai subnet masknya. 192 168 15. 5. Nah, sebagai transport UDP port 514. Oke. Logging thread in formational. Oke. Kita n wr. Nah, di sini kita bisa lihat di mana namanya? Di dockernya. Kan tadi kita udah buat directory ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita coba cek var log enggak gini. ls var log remote.
Nah, kalau kita cek di directory remote ini ada file yang tiba-tiba muncul gitu. Mana tadi? Aduh, ini ya. Yaitu namanya underscore al.log yang mana itu berisi log dari konfigurasi perangkat jaringan yang udah kita buat. Kalau nggak percaya kita bisa cek ya, cat dengan perintah cat ya. Jadi dia nampilin outputnya di command line sini. Oh sorry, jangan lupa nama ini ya, nama filenya al.log. Nah, seperti ini kurang lebih lognya. Jadi di sini ada apa namanya? Bulan, lalu apa nih? Bulan, tanggal, jam, lalu konfigurasi apa ya nih? Apa namanya? Alamat perangkatnya. Dan ini sebenarnya ada bentuk format khususnya, ada artinya ini. Cuma saya kemarin lupa ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama di router. Uh, Namanya apa tadi? Config, salah lagi. Config. Lalu kita masuk ke service time log date time msk login mana tadi, login origin id hostname, lalu kita login lagi IP host ya, host, masukkan IP si servernya lagi 192.168.1.5 yang mana itu transport UDP port 514, login trap informational n, jangan lupa save ya. Nah, kita lihat lagi di dockernya atau di servernya, seharusnya lognya bakal bertambah. Nah, di sini kita bisa lihat yang ini ada konfigurasi dari switch 1 dan ini konfigurasi dari router 1 gitu. Nah, cara buka file gimana sih? Kita bisa menggunakan perintah nano ya, nano. Ini kita ganti dulu catnya, nano. Nah, seperti ini kalau kita buka filenya. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ctrl X Y. Nah, sekarang kita akan nih konfigurasi syslog udah, install Paramiko, verifikasi Python. Nah, di sini kita akan menggunakan library Paramiko untuk membuat script ya. Yang dimana di sini kalau kita bisa lihat ya, di sini kita akan buat dua script ya, dimana script pertama ini menggunakan Paramiko, yang dimana script ini bisa mengaktifkan serta menonaktifkan interface dari router atau switch kecuali interface yang terhubung ke NAC. Nah, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, jika suatu interface tidak aktif, maka script ini akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya juga begitu. Nah, di sini jika diperhatikan ya, kita bisa lihat di sini interface yang terhubung ke NAC ini kan ada ini ya, dari switch Ethernet 00 ke ETH2. Sedangkan kalau dari router itu, untuk dia konektivitasnya ke NAC, dia dari Ethernet apa namanya, interface Ethernet 00, lalu dia ke E01, lalu dia ke E00,
dan selanjutnya ke Ethernet 2. Nah, kita ingat-ingat di sini di switch Ethernet 00 dan Ethernet 01 ini udah kita isolasi. Ibaratnya kita isolasi, kita bentuk virtualan yaitu VLAN 1. Jadi mereka ini udah jadi satu pipa gitu. Dua saluran menjadi satu pipa gitu lah. Oke, ibaratnya lah seperti itulah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ke topik ya. Oke, cek cek paramikonya. Caranya itu jika kalian belum eh, jika kalian belum ada library paramiko, kalian bisa install pip3 install paramiko. Oke. Version that paramiko paramiko salah. Paramiko seperti ini. Nah, di sini karena saya sudah ada nih, udah ada bawaan ya. Paramiko sudah ada dengan versi 260. Oke. Berarti kita nggak perlu install lagi. Sekarang kita tinggal cek versi Python-nya dengan cara Python 3 version. Nah, di sini versi Python-nya itu 382 ya, 382 seperti itu. Nah, udah nih, udah kita verifikasi paramiko dan juga Python. Sekarang kita tinggal buat scriptnya. Nah, di sini saya sudah siapkan script dengan bantuan AI tentunya. Jadi yang pertama ini yang saya bilang tadi ya. Jadi dia akan menonaktifkan dan mengaktifkan interface yang nganggur lah bahasanya. Lalu yang kedua ini mengenai script membuat script Python tanpa paramiko untuk meringkas syslog seperti ini bentuknya gitu. Oke, sekarang kita coba script pertama ini. Mana tadi? Sampai mana? Sampai mana? Oke, sampai sini ya. Kita copy, lalu kita buat root docker. Oke. Kita buat file dengan nama nano scsys.py. Oke. Kita coba paste, lalu kita exit y, enter. Udah kita save. Kita cek di sini. Oke, berhasil lah. Sekarang kita buat file lagi namanya nano apa nih sclog.py ya, scriptlog.py. Oke, lalu kita salin nih. X Y, enter. Nah, di sini kita cek lagi. Udah ada nih dua file berjenis atau berformat Python ya. Oke, sekarang kita coba jalankan script yang pertama dulu. Nah, di sini ini ya, dia akan mengimpor paramiko. Lalu nanti di ini ya, kita perhatikan di list ini. Di sini ada variabel skip interface yang dimana di sini di router dia akan skip atau mengabaikan interface Ethernet 00. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya di 00 ini adalah traffic router untuk ke NAC atau menuju ke NAC. Lalu di switch sendiri dia akan mengabaikan tiga interface yaitu 00, 01 dan VLAN 100. Karena ini adalah jalur traffic switch menuju server gitu. Sekarang kita coba dengan Python 3 scsys
.py. Kita coba. Oke, dia terhubung ke router ya nih, 192.168.1.1 terhubung ke router. Lalu nih status awalnya semuanya masih up. Nah, di sini dia memproses waduh cepet banget nih. Lalu di Ethernet 00-nya dia akan di skip karena dia terhubung ke NAC. Lalu 3 interface-nya dinonaktifkan. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Akan down ya. Dan ini apa nih? Yang di switch ya. Di switch terhubung ke 12 ya. Ya benar. Status awalnya tuh up 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 up. Nah, sekarang ada 3 interface yang ke skip. Lalu hasilnya akan 2-nya down. Sekarang kita akan coba menghidupkannya lagi. Bodoh. Kita coba menghidupkannya lagi. Nah, ya kita bisa lihat di router statusnya masih down ini, 3 interface ini. Diaktifkan. Oke, up ya. Di router 1 up. Selanjutnya dia terhubung ke switch. Oke, ini skip. Status setelah perubahan, oke, up semua ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita tinggal buat oke, kita buka dulu hasil ini kita. Dua kecilan ya. Hasil log kita, nano var log remote var log var log remote log. Nah, di sini banyak nih log yang kesimpan di file alloc sini. Yang dimana ini adalah log dari konfigurasi yang udah dijalani script kita tadi gitu. Oke. Sekarang kita bisa ringkas file tersebut ya. Dengan cara kita akan menjalankan script ringkasannya, yaitu Python 3 sclog.py. Nah, dia akan jumlah konfigurasi interface 10. Lalu ini yang dihidupkan ada Ethernet 01 sebanyak 2 kali, Ethernet 02 sebanyak 4 kali, Ethernet 03 sebanyak 4 kali, serta yang down ini ada Ethernet 1 kali, lalu Ethernet 02 2 kali, Ethernet 3 2 kali. Terakhir tercatat pada Oktober tanggal 6 ya, tanggal 6 jam sekian gitu. Nah, coba sekarang kita ulangi lagi dengan lognya itu masih kosong ya. Oke, kita hapus dulu. Kita ini lagi ya. Kita cek lagi sclog. Nah, kalau kita jalankan script buat ngeringkasnya pasti nggak bakal keluar apa-apa karena kita belum konfigurasi apa-apa. Nah, sekarang coba kita jalankan ini konfigurasi ini, yang mana seharusnya ini akan menonaktifkan interface yang nganggur. Karena yang pertama tadi itu kita nonaktifkan, lalu yang kedua itu kita aktifkan, habis itu lognya kita hapus. Nah, lalu kita nonaktifkan lagi gitu. Semoga paham ya. Oke. Down. Oke.
Oke, udah selesai. Kita tinggal jalanin SC lock. Nah, di sini jumlah konfigurasinya 5. Ya, 5. Lalu nggak ada interface yang dibuat hidup. Semuanya dibuat mati ya. Nah, di sini jumlahnya ada 5, yaitu di Ethernet 01 itu sebanyak 1 kali, lalu Ethernet 2 itu 2 kali, Ethernet 3 itu 2 kali. Nah, kita bisa lihat di sini. Nih, kita di mana? Di router ya, di router dia Ethernet 01-nya dimatikan. Berarti benar ya 1 kali karena di switch-nya Ethernet 01 ini kepake. Lalu selanjutnya Ethernet 02 2 kali, berarti di switch serta di router. Ya, di router. Lalu di Ethernet 03 ini di switch juga, lalu di router juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya apa lagi? Seharusnya sudah selesai ya mengenai hands-on quiz ini. Ya kan? Kedua Python script berjalan dengan baik tanpa error. Syslog berfungsi dengan baik, lakukan beberapa perubahan dan cek apakah lognya terkirim ke syslog server. Oke, udah. NAC dapat mengakses network device, tunjukkan dengan melakukan ping. Oke, udah. Oke, ini udah juga. Oke, seharusnya sudah selesai ya. Oke, baik, mungkin itu saja mengenai hands-on yang sudah saya buat. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.